Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umatnya. Ini merupakan langkah yang sangat mudah, penting untuk kita melihat mana pemimpin yang ke depan bisa kita pilih. Tentu saja mereka yang potensial menerapkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan persaudaraan dalam kepemimpinannya. Lebih-lebih, Presiden Jokowi juga mengajak kita untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ajaran dan sunnahnya. Sahabat kalian, Presiden Jokowi mengatakan ini di-upload di Instagramnya yang juga dirilis Republika.id. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat, kata Jokowi. Kehidupannya adalah suri teladan bagi segenap umat. Dan dengan mengingat segala ajaran dan sunnahnya, mari menjadikan hidup kita lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia, ujar Jokowi. Sahabat sekalian, ini tentu merupakan satu ajakan yang positif dari Presiden Jokowi. Setidak-tidaknya dalam kesadarannya, Jokowi melihat bahwa umat ini perlu, bangsa ini, rakyat ini perlu untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Dan tentu saja akan semakin bagus jika kemudian Presiden Jokowi berserta seluruh kabinetnya juga menerapkan prinsip-prinsip keteladanan Rasulullah SAW dalam memimpin. Lepas dari konteks, katakanlah dinamika politik belakangan, ajakan Presiden Jokowi ini bersifat penting, sekalipun normatif, tetapi inilah kehidupan kita, bahwa tidak ada yang bisa kita teladani selain Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW? Kalau dalam konteks kapasitas sebagai pemimpin, misalnya. Pertama, jelas saja seorang pemimpin itu harus adil. Tidak boleh ada interest, ada kepentingan, ada pretensi yang menjadikan dirinya sulit untuk berdiri tegak di atas keadilan. Apalagi kalau kemudian diselimuti oleh ambisi, obsesi pribadi yang pada akhirnya menjadikan kehidupan masyarakat tidak tertib, tidak teratur, dan menjadikan masyarakat hidup dalam kesengsaraan. Dan kata adil ini menjadi yang paling pertama serta utama, karena sesungguhnya tidak akan pernah terjadi pembangunan yang signifikan ketika keadilan tidak ditegakkan. Berikutnya, seorang pemimpin harus memiliki sikap bijaksana. Bijaksana dalam pengertian, jangan sampai kita di dalam melakukan kepemimpinan itu hanya dilandasi oleh yang namanya ambisi, hawa nafsu, dan hal-hal yang merusak tatanan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bijaksana tidak berarti menjadikan seluruh kekuatan atau elemen yang ada di dalam kekuasaan seorang pemimpin sebagai alat untuk menakut-nakuti siapapun atau sebaliknya untuk memanjakan pihak yang lain. Dan yang ketiga, seorang pemimpin itu harus punya sifat kasih sayang. Sahabat kalian, kita semakin ingin ke depan Indonesia memiliki pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Jadi, kalau misalnya ada orang demo, diterima apa aspirasinya. Kemudian, kalau ada orang mengkritik, sikapi dengan bijaksana apa yang menjadi tuntutannya. Dan tentu saja harus penuh kasih sayang. Jangan main pukul atau di depan seperti memberikan sambutan, tetapi di sisi yang lain ada tangan-tangan yang digerakkan untuk melakukan kezaliman. Sahabat sekalian, Rasulullah SAW itu juga senantiasa memperjuangkan hak-hak semua orang tanpa memandang suku, ras, atau agama. Rasulullah sangat terbuka dengan siapapun juga. Rasulullah bahkan pernah didebat oleh masyarakatnya, seperti yang terekam di dalam surat Al-Mujadilah itu, seorang wanita yang mengadukan perihal suaminya, dan kemudian dalam bahasa Al-Quran itu Rasulullah digugat, dan pada akhirnya muncullah satu ketetapan hukum baru di mana seorang wanita itu tidak boleh dicerai hanya karena
suaminya menyebutkan bahwa dirinya seperti ibunya. Ini tentu saja fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh anti kritik. Bahkan jika ada rakyatnya menggugat, itu bukan berarti rakyat itu membenci, tetapi ada sesuatu yang lebih substansi sangat diperlukan untuk adanya terobosan-terobosan regulasi, hukum, dan sebagainya. Nah, sahabat kalian, lebih penting lagi menjelang pemilu 2024, bagaimana Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengeratkan ya prinsip-prinsip dan terlaksananya kultur bersaudara ya di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Jangan karena kita berbeda partai, berbeda capres, seakan-akan kita kemudian harus bertempur, kita harus berperang, kita harus bermusuhan. Padahal kita sama-sama sholat, sama-sama bayar zakat, dan tentu saja sangat rindu untuk umroh dan haji. Kalau sama-sama seperti itu, buat apa membenci? Hanya karena beda partai dan beda calon presiden. Kita cukup lihat saja calon presiden itu mana yang mendekati misalnya sifat-sifat teladan dari Rasulullah SAW. Mana pemimpin yang tidak suka berbohong, ya itulah yang dipilih. Karena pemimpin yang suka berbohong, itu yang harus kita tinggalkan. Bukan kita membenci orangnya, tapi sifat bohongnya itu kalau dibiarkan, apalagi mendapatkan kesempatan memimpin, akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Dengan demikian sahabat kalian, mari kita belajar dari Rasulullah SAW untuk melihat dan memilih pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Pertanyaannya, apakah ini juga berlaku bagi diri sendiri? Tentu saja. Kita juga harus menjadi insan yang adil, bijaksana, dan kasih sayang. Sehingga kemanapun kita melangkah, kemanapun wajah kita menghadap, ada kebaikan yang kita tebarkan. Dan sebagai muslim, Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-58 itu memerintahkan kita untuk senantiasa menyampaikan amanah kepada yang berhak penerimanya. Itu berarti kita harus adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terlebih dahulu, barulah kita bisa memilih siapa pemimpin yang adil, kasih sayang, dan bijaksana. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dengan demikian, ajakan Presiden Jokowi untuk kita meneladani sifat Rasulullah SAW seiring dengan hari Maulid Nabi ini, maka sesungguhnya itu adalah satu ajakan yang penting, dan kita juga bisa melihat ke depan bahwa apakah kemudian para pemimpin negeri ini betul-betul komitmen dengan ajakan-ajakannya yang meminta kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Kita berharap Indonesia ke depan semakin barokah dan kita semua tidak terpecah belah dan berhenti untuk bermusuhan hanya karena pilihan-pilihan politik yang seharusnya kita sikapi dengan santai. Kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.